Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap jaga kesehatan dan minum vitamin. Oke, kita dari kelas Good Looking nih mau memaparkan tentang 10 ciri pribadi muslim. Langsung aja yuk. Yang pertama ada salimul akidah atau akidah yang lurus. Nah, akidah ini merupakan salah satu pondasi yang harus diajarkan pertama kali. Karena Rasulullah dalam dakwahnya kepada para sahabat di Mekah menekankan pada pembinaan akidah, iman atau tauhid. Nah, akidah itu adalah keyakinan, kemantapan yang berakar pada hati berupa ikrar atau syahadat bahwa la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dengan akidah yang bersih ini, maka seorang muslim itu akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ikatan yang kuat ini yang akan membuat seseorang itu tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Nah, dengan kebersihan dan kelurusan akidah ini juga, seorang muslim itu akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-An'am ayat 162. Nah, di era akhir zaman ini, kita itu dikepung dengan segala hal yang bisa melunturkan kekuatan akidah kita. Aneka konten viral, tren, dan sebagainya yang seolah-olah itulah yang harus kita ikuti. Padahal enggak. Zaman bisa berubah, tapi tidak seharusnya itu mengubah iman kita. Kita bebas berteman dengan siapapun, tapi satu, jaga akidah kita. Kita bebas berada di lingkungan dan tinggal dimanapun yang kita suka, tapi kita tetap harus menjaga akidah kita. Jika diibaratkan dengan sebuah pohon, maka pohon yang baik adalah yang akarnya kuat menghujam ke bumi, tidak mudah goyah meskipun diterpa angin kencang. Maka akidah yang kuat akan mampu menghadapi cobaan dan ujian. Dialah iman yang akarnya itu tertanam kuat dalam hati setiap muslim, yang tidak akan goyah walaupun ditimpa apapun itu. Nah, brother dan sister fillah, penyesalan itu ada di akhir, dan kita akan baru sadarnya itu nanti. Pelunturan akidah yang perlahan, yang sedikit demi sedikit, yang tanpa terasa. Maka dari itu, mari kita perbaiki akidah kita. Sifat yang kedua yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar ini artinya setiap ibadah yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang sangat penting. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Dari ungkapan tadi atau dari sabda beliau tadi dapat kita katakan bahwa dalam melaksanakan setiap ibadah, apapun ibadah itu, kita harus merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW tanpa ada pengurangan atau tanpa ada penambahan. Contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan shaum wajib, shaum sunnah, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku."
Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, maka dari itu sudah semestinya sebagai seorang muslim kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk ikhtiar melaksanakan ibadah-ibadah dengan cara terbaik dan memberikan kualitas yang terbaik. Oke, selanjutnya kita masuk ke episode ketiga, yaitu Matinul Khuluq. BTW aku yakin teman-teman pasti udah pernah dong dengar dua kata yang terangkai menjadi satu kalimat bermakna ini. Tapi sebenarnya apa sih Matinul Khuluq itu? Jadi, matin itu artinya tangguh dalam segala hal. Sedangkan khuluq artinya adalah tabiat. Jadi, arti dari Matinul Khuluq adalah sifat dan perangai baik manusia yang tangguh dan kuat yang tidak akan goyah oleh kejadian apapun. Wow, keren banget ya ciri muasafat yang ketiga ini. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Matinul Khuluq nih, tahu nggak sih siapa role model Matinul Khuluq yang bisa kita jadiin panutan? Beliau tuh manusia terbaik yang Allah hadirkan ke muka bumi ini. Siapa ayo? Ya, nggak lain dan nggak bukan, beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guys, karena akhlak mulia itu sangat-sangatlah penting bagi kita sebagai umat muslim, maka salah satu tugas diutusnya Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena dengan akhlak mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Juga manusia akan glowing batinnya serta kokoh akhlaknya. Jadi penampilan luar nggak hanya sebatas kecantikan muka dan glowing aja, tapi juga glowing batin. So, apa aja sih hal-hal yang harus kita terapkan dalam hidup kita supaya kita memiliki glowing batin dengan Matinul Khuluq ini? Di sini aku mau sebutin 9 poin aja, karena kalau aku sebutin semuanya tentunya nggak akan cukup. Jadi yang pertama adalah kita harus malu. Kita harus memiliki rasa malu berbuat kesalahan. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ketiga, tawadhu tanpa merendahkan diri. Keempat, menjawab salam. Kelima, menjenguk orang sakit. Keenam, menyambung silaturahim. 7, memuliakan tamu. 8, tidak hikd atau menyimpan amarah. Dan poin yang terakhir atau yang kesembilan adalah menjalin hubungan baik dengan tetangga. Nah, Matinul Khuluq ini jadi penting banget. Kenapa sih? Soalnya akhlak yang tangguh harus tertanam kokoh dalam jiwa supaya tak lekang oleh zaman, terutama kita sebagai muslim atau muslimah. Oke, gitu aja. Kita lanjutin ke muasafat yang keempat. Selamat mendengarkan. Udah di materi 4 aja nih. Nah, di materi keempat aku diamanahkan untuk membahas materi Qawiyul Jismi atau physical power. Tapi sebelumnya, let's introduce myself. Nama aku Aulia Nabila Ali dan so pasti aku member Liko Good Looking Squad. Qawiyul Jismi atau physical power atau biasa dikenal dengan kekuatan jasmani. Udah familiar kan guys? Merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Tapi sebelum ke jasmani, aku mau bahas dikit aja soal mental health. Kenapa? Karena menurut aku, mental akan memengaruhi kondisi tubuh dan kekuatannya guys. And well, gimana sih cara menjaga mental untuk tetap sehat? Gak ada cara yang spesifik, tapi menurut aku, hal yang berpengaruh pada mental itu adalah feel atau perasaan. So, kita harus tahu mana kebahagiaan kita yang mampu melejitkan potensi kesehatan mental kita. Nah, itu sedikit tips dari aku guys. Oke, balik lagi ke kekuatan jasmani.
kita perlu banget nih guys kekuatan jasmani untuk melaksanakan perintah Allah secara optimal. Contoh kecilnya, mungkin sebagian orang bakal ngerasa gak worth it kalau sholat tapi dalam keadaan sakit. Jadinya badan lemas, gerakan gak sempurna, memilih bacaan surah yang pendek-pendek aja, dan pastinya pikiran kita bawaannya mau cepet-cepet selesai. Nah, makanya kenapa kekuatan jasmani itu sangat penting di zaman sekarang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena ada problem, so pasti harus ada solusi dong. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap mempertahankan kekuatan jasmani kita? Nah, kita bisa mengatasinya dengan mengaplikasikan matinul khuluq yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain mengikuti petunjuk kesehatan dalam makanan dan minuman, seperti membersihkan peralatan makan dan minum, menjauhi makanan yang diawetkan dan mengkonsumsi minuman alami, mengatur waktu-waktu makan, mampu menyediakan makanan sendiri, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi lemak, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi garam. Nah, penting juga nih guys untuk mengikuti petunjuk kesehatan tentang tidur dan bangun tidur, seperti tidur 6-8 jam dan bangun sebelum fajar. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkiyah dari kelompok Good Looking. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Mushaqaful Fikri. Apa itu Mushaqaful Fikri? Mushaqaful Fikri ialah intelek dalam berpikir. Ini merupakan salah satu sifat Rasul yang keempat, yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Mengapa Mushaqaful Fikri ini diperlukan? Dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali dengan aktivitas berpikir. Karenanya, seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman serta keilmuan yang luas. Al-Quran juga banyak mengungkapkan ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir, seperti di surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Allah mengajak manusia agar segera melakukan iqra terhadap hakikat tersebut. Iqra di sini bukan untuk semata pengetahuan, melainkan lebih dari itu bahwa untuk membangun kesadaran kehambaan kepadanya. Dari sini setidaknya ada beberapa pesan, yaitu yang pertama, Islam tidak ingin umatnya menjadi kelompok manusia yang tidak punya ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwa hakikat Islam berdasarkan ilmu, bukan sekedar karangan manusia yang tidak memiliki kebenaran absolut. Yang ketiga, ajaran untuk menyaksikan bukti keagungan Allah di alam semesta seringkali diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menunjukkan pentingnya posisi keilmuan dengan ungkapan serta gaya bahasa yang berbeda. Yang keenam, mujahadatun linafsi atau qan'innas, berjuang melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beragama seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah memerangi dorongan-dorongan nafsu, menjadikan diri kita bersama orang-orang yang baik, sabar atas bencana, menerima dan memikul beban-beban dakwah, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang mubah. Hai, apalagi nih muasofat berikutnya? Pasti pada penasaran kan? Jadi dengerin baik-baik ya. Muasofat berikutnya adalah
harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Nah, apa sih harisun ala waktihi? Harisun ala waktihi merupakan faktor penting bagi kita manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad duha, wal asri, wal laili, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita manusia dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan juga tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu, tepat sekali sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kita kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Kenapa sih lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu? Karena waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, setiap muslim sangat dituntut untuk mengatur waktunya dengan baik, sehingga waktu yang kita lalui lebih efektif penggunaannya, tidak ada yang sia-sia. Maka di antara yang pernah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Apa aja sih momentum tersebut? Pertama, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Keempat, manfaatkanlah waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Oke, yang terakhir, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu susahmu. Oke, selesai penjelasan tentang harisun ala waktihi. Semoga bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Jadi, dengerin juga ya muasafat berikutnya. Munadzamun fi syu'unihi, teratur dalam suatu urusan. Munadzamun fi syu'unihi termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerja sama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu urusan mesti dikerjakan secara profesional. Apapun yang dikerjakan, profesionalisme selalu diperhatikan. Bersungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang mesti mendapat perhatian serius dalam penuaian tugas-tugas. Aplikasi dari munazzamun fi syu'unihi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Salat sebagai penata waktunya. 2. Teratur di dalam rumah dan kerjanya. 3. Merapikan ide-ide dan pikiran-pikirannya. 4. Disiplin dalam bekerja. 5. Memberitahukan gurunya problematika yang muncul. Ciri pribadi muslim selanjutnya adalah qadirun alal kasbi. Qadirun alal kasbi biasa kita kenal dengan kata independen. Apa sih itu qadirun alal kasbi atau independen itu? Qadirun alal kasbi atau independen itu memiliki kemampuan usaha sendiri. Seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik, agar dengan keahliannya itu
menjadi sebab baginya mendapat rizki dari Allah. Nah, bagaimana sih cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Yang pertama, bekerja dan berpenghasilan. Yang kedua, berusaha memiliki spesialisasi. Yang ketiga, mengutamakan produk umat Islam. Yang keempat, tidak membelanjakan harta kepada non-muslim. Dan yang kelima, yang terakhir, ekonomis dalam nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi'un li ghairih, atau bermanfaat bagi orang lain, merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Maka, jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tidak mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya, dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu. Sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Qudsi dari Jabir. Aplikasi dari nafi'un li ghairi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Komitmen dengan adab Islam di dalam rumah. 2. Melaksanakan hak-hak pasangannya, suami atau istri. 3. Membantu istrinya. 4. Melaksanakan hak-hak anak. 5. Memberi hadiah kepada tetangga. 6. Memberikan pelayanan umum karena Allah Subhanahu wa taala. 7. Memberikan sesuatu dari yang dimiliki. 8. Mendekati orang lain. 9. Mendorong orang lain berbuat baik. 10. Membantu yang membutuhkan. 11. Membantu yang terkena musibah. 12. Membantu yang kesulitan. 13. Menolong yang terzalimi. 14. Berusaha memenuhi hajat orang lain. 15. Bersemangat mendakwahi istrinya, anak-anaknya, dan kerabatnya. 16. Memberi makan orang lain. 17. Mendoakan yang bersin. Demikian secara umum profil seorang muslim yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sesuatu yang perlu kita standarisasikan pada diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih.